وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني رحمكم الله. Alhamdulillah atas nikmat yang besar di mana Allah Jalla Jalaluhu memberikan kepada kita bisa melaksanakan ibadah yang mulia, yakni melaksanakan salat berjamaah di waktu subuh ini. Dan semoga Allah Jalla Jalaluhu senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk terus bisa semangat melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allahumma amin. Dan ini nikmat terbesar dalam kehidupan kita, yakni bisa beribadah kepada Allah, bisa sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana banyak kaum muslimin yang lebih kaya daripada kita, lebih sehat daripada kita, namun perkara yang sangat berat bagi mereka, yakni bisa tunduk dan rukuk kepada Allah. Sujud kepada Allah itu hal yang sangat berat bagi mereka. Lebih mudah mereka sujud terhadap manusia yang lainnya, sujud kepada harta, sujud kepada semua nikmat-nikmat dunia. Namun ketika diperintah untuk sujud kepada Allah Jalla Jalaluhu, mereka pun enggan dan berat. Oleh karena itu, bersyukurlah kita dipilih di antara hamba-hamba yang ada. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita masih pada bab perintah al-hathu 'ala al-khushu'i fi shalah, yakni perintah untuk khusyuk di dalam salat. Hadis yang terakhir yang kita akan bahas, yakni hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah termasuk di antara sahabat yang mulia, ya. Sahabat yang mulia yang berislam di tahun 7 Hijriah, namun beliau memiliki hafalan hadis itu ranking pertama di antara sahabat yang ada. Masya Allah. Beginilah sosok ketekunan seorang ketika betul-betul semangat, ya, untuk menggapai cita-cita yang tinggi di dalam agama. Menjahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa saja yang kokoh atau kekeh berusaha untuk menuju kepada kami, maka akan kami tunjukkan jalan-jalan yang banyak kepada mereka untuk menuju kepada Allah Jalla Jalaluhu. Oleh karena itu, hadis yang terakhir ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan atau berkata, at-tatha'ub minasyaitan. Jadi menguap itu dari syaitan. Fa idza tatha'aba ahadukum falyaqdhi man mastata'a. Jadi apabila seorang menguap
hendaklah dia menahan sekuatnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walid Tirmidzi wa zada, dan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi ada tambahan, yakni kalimat fi shalah, di dalam salat. Jadi kalau ada enggak orang yang pernah menguap, Pak, dalam salat? Ada? Iya. Apalagi kalau subuh-subuh. Nah. Ingat, menguap di sini disebut dari syaitan, yakni menunjukkan akan dibencinya hal tersebut. Jadi menguap itu memang hal yang tidak disukai dalam Islam. Nah, jadi menguap ini menunjukkan akan beratnya badan, malas, dan ingin tidur, Pak. Biasanya seperti itu. Ya, apalagi kalau menguap sampai mulutnya itu, subhanallah. Pernah saya dapati orang menguap, Pak, kayak ular. Pernah lihat ular yang menguap itu? Melebihi wajahnya, Pak. La ilaha illallah. Ini tidak etis yang begini. Dalam Islam ada fikihnya, Pak. Menguap itu ada fikihnya. Di antaranya Nabi ajarkan, ya, yakni ditahan sekuatnya. Artinya jangan dibuka mulut. Itu yang pertama. Jangan dibuka mulut, Pak. Dan saya rasa orang menguap kalau tidak buka mulut, Pak, sekalipun dia tahu menguap, ini tanda ini apa namanya? Maco, masya Allah. Tidak menggambarkan kelemahan dirinya. Ya, tidak menggambarkan, tidak menginformasikan dirinya bahwa seorang yang pemalas. Kita juga yang ikuti, Pak, kita juga yang lihat itu ikut malas juga. Coba lagi lihat berhadapan dengan orang yang menguap terus, tak buka mulutnya. Itu bisa menular itu. Orang yang lihat juga lama-lama ikut menguap juga. Ya, bagus kalau ikut menguap, ikut malas. Nah, ini makanya menguap disandarkan kepada syaitan, karena syaitan jadikan faktor pendukung, pendorong untuk jadi malas. Nah, biasanya terjadi nih menguap ini, Pak, apalagi kalau habis makan dan minum, ya, banyak, oh sudah. Nah, maka hendaknya seorang itu menahan mulut, yaitu merapatkan kedua bibirnya, Pak. Dan ini diajarkan di dalam Islam. Nah, yang kedua, yakni meletakkan tangan pada mulutnya. Jadi kalau memang dia tidak mampu, ditahan tak buka lagi, maka ditahan dengan mulut, ditahan dengan tangan. Baik itu yang menguap anak kita atau istri kita. Jadi kalau ada istri, Pak, menguap, tidak tutup mulut, tutup mulutnya. Karena Nabi SAW mengatakan, "Idza tatha'aba ahadukum fi shalah falyaqdhim mastata'a fa inna syaitana yadkhul." Nabi mengatakan SAW dalam riwayat Imam Muslim, jika salah seorang di antara kalian menguap dalam salat, maka hendaknya menahan semampunya, karena syaitan akan masuk. Ini saya pernah baca hadisnya, Pak. Ada yang bertanya, bagaimana caranya syaitan masuk? Jangan kita tanyakan itu, Pak. Bagaimana caranya syaitan masuk? Tidak perlu ditanyakan itu. Ya, yang perlu kita ambil hikmah di sini, kita disuruh, diperintahkan untuk menjaga jangan sampai menguap, terbuka mulut. Apalagi kalau sampai bersuara, Pak. Ini, ya, mirip apa ini, Pak? Begini. Sampai buka mulut kayak ular, terus bersuara lagi. Dan ini sangat dilarang dalam sholat, Pak. Ini dilarang dalam sholat, karena ini termasuk diantara menambah kalimat dalam sholat.
Jadi hendaknya diperhatikan baik-baik, ya. Yakni ditahan. Bahkan Nabi SAW mengatakan falyumsik biyadih, ditahan dengan tangannya, ditahan dengan tangannya. Dan Syekh Abdullah Al-Fauzan rahimahullah taala dalam kitab Minha Al-Allam fi Syarhil Bulughil Maram, beliau mengatakan nih, tangan apa yang menahan, Pak? Tangan kiri. Ini yang disukai. Jadi kalau ada orang sholat, dia langsung tahan dengan tangan kirinya. Dan cara menahannya, Pak, itu variasi. Mau yang kalem-kalem begini, ya, atau yang begini. Yang penting tahan, jangan sampai terbuka. Dan ini adab, adab ini, Pak, ya, adab. Jadi kalau ada orang yang kita mau lihat ini orang beradab atau tidak, lihat saya tingkah lakunya. Sama dengan bersin, Pak, bersin diatur nanti insya Allah akan ada pembahasannya. Islam ini agama yang sempurna, luar biasa, masya Allah. Bahkan sampai menguap sekalipun diajarkan, diatur dalam Islam, ya, diatur dalam Islam. Pertama, ketika menguap, usahakan jangan terbuka mulut, kedua bibir ini jangan terbuka. Nah, yang kedua, kalaupun terbuka, maka tahan dengan tangannya, jangan dengan kakinya, Pak. Kenapa tidak bisa tahan dengan kakinya? Karena tangannya tidak sampai nih, kakinya dia pakai. Tahan mulutnya. Wah, itu tidak boleh. Dan yang diperintahkan di sini asalnya diri kita dan orang-orang yang kita bawahi, seperti anak dan istri. Anak kalau menguap, Pak, ditutup mulutnya, diajarkan. Ini mengajarkan adab kepada anak, ya. Jangan dilihat-lihat saja. Bagaimana tuh? Mau tidak dilihat, dia saja tidak tahu. Jadi ketika anak menguap, ditutup mulutnya, Pak, ditutup mulutnya, ya, diajarkan. Kalau perlu ambil tangannya, pakai untuk menutup mulutnya. Ini mengajarkan adab kepada anak. Nah, anak kecil umpamanya umur 2 tahun masuk WC umpamanya, diajarkan, Pak, kaki kirinya dulu dikasih masuk. Kemudian jangan buka pakaian di tengah-tengah orang banyak, Pak. Ini termasuk di antara adab. Ya, anak kecil, ya Ustaz, memangnya anak kecil tidak ada auratnya? Anak perempuan umpamanya tengah laki-laki dibuka, ditelanjani anaknya, ini kurang adab. Tidak mengajarkan adab kepada anak-anak. Padahal anak diajarkan sesuatu dari sejak dini, Pak. Diajarkan malu. Diajarkan apa? Diajarkan malu. Yang ketiga, ajaran Islam. Dengan tangan kirinya, kalau menguap jangan mengeluarkan suara. Jangan mengeluarkan suara. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, fa ammat tatha'ub fa inna ma huwa minasyaitan. Fa idza tatha'aba ahadukum falyaruddahu mastata'. Fa idza ahadukum idza tatha'aba dhuhika minhu asyaitan. Nabi mengatakan dalam riwayat yang Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan adapun menguap itu dari syaitan. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaknya dia menahan semampunya. Menahan dengan menutup atau dengan tangannya. Jika salah seorang di antara kalian menguap, maka syaitan akan menertawai kita, Pak. Ya, menertawai. Terus apa yang dibaca kalau menguap, Pak? Hah? Orang biasa apa? Istighfar, kan? Astagfirullah. Ini enggak ada bacaannya, Pak. Jadi orang menguap itu tidak ada bacaannya. Dan tidak boleh dilazimkan. Tidak boleh dibiasakan istighfar setelah kita menguap. Enggak ada masalah. Tidak baca apa-apa, enggak ada memang. Karena tidak ada. Enggak sama dengan bersin.
itu disyariatkan untuk membaca apa? Hah? Alhamdulillah. Ingat alhamdulillah saja ya Pak. Bukan alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulih. Ya. Kayak pernah saya bercanda sama keluarga. Saya tanya, makan dia kan? Biasa orang makan ada doa panjang itu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Saya bilang itu hadisnya lemah. Terus apa jadi baca Pak? Bismillah. Pendek sekali. Oh, mau panjang. Sini, duduk. Apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kurang panjang? Saya tambah lagi. Wih, panjang sekali. Bismillah mau baik. Ini manusia aneh. Diajarkan yang pendek mau panjang, dikasih panjang, Nabi bilang dia panjang sekali. Apa maunya Pak? Jamaah, agama ini tidak mesti sesuai dengan selera Pak. Tidak mesti. Ya, terkadang agama Islam ini mengajarkan sesuatu di luar dari kebiasaan kita, di luar dari apa yang kita sukai, dan itu namanya agama sebagai ujian bagi kita. Ya, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah yang menciptakan kematian setelah kehidupan itu untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Jadi agama ini Pak, hidup di dunia ini beragama orang penuh dengan ujian memang. Terkadang ujian itu menguji iman kita, menguji akal kita. Tapi begitulah memang agama Pak. Sama dengan syaitan, iblis ketika disuruh sujud kepada Adam. Apa yang dia gunakan? Dia gunakan akalnya. Hati-hati Pak. Orang suka pakai akal-akalan, hati-hati. Iblis yang paling pertama itu menggunakan akal. Disuruh sujud. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, semua sujud kecuali iblis. Apa kata iblis? Iblis mengatakan, ya Allah, engkau ciptakan dari api, Adam engkau ciptakan dari tanah. Bagaimana mungkin saya bisa sujud kepada Adam? Masuk akal enggak Pak? Masuk akal enggak? Alasannya iblis. Masa saya sujud kepada orang yang lebih rendah dariku? Tapi di sini Pak, wahyu tidak mengenal mau masuk akal tidak masuk akal. Yang penting jelas ajarannya, perintahnya, sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan perkara yang satu ini, yakni perkara menguap. Nabi katakan syaitan akan masuk, sudah sami'na wa ata'na. Tahan dengan tangan kiri, sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena wahyu yang berbicara. Dan kita sebagai hamba, jawaban kita sebagai hamba, sami'na wa ata'na. Saya terkadang cemburu Pak, ketika masuk di asrama tentara itu. Saya ada kajian di asrama Lompo Batang. Tentara yang hadir Pak. Itu kalau saya bicara dari awal sampai akhir, jawabannya satu. Siap. Siap. Wih. Belum pikir selesai bicara, siap. Wih. Saya bicara 4 kalimat, siapnya 6 kali. Siap. Sabar gitu. Saya bicara dulu. Jangan siap-siap saja. Lihat jemaah. Siap dari tadi. Padahal walaupun itu ada, saya pernah tentara, saya main-main. Pak, pernah kita dapat perintah dari atasan tidak masuk, tidak ini war it bahasa tidak sesuai dengan keinginan dan realita. Oh, sering Ustaz. Jengkel enggak? Jengkel. Apa jawaban tak? Bilang jengkel, Pak. Tidak mungkin Ustaz. Terus apa jawaban tak? Siap. Tidak suka dengan keputusan, tapi jawabannya apa? Siap.
Itu kalau sesama manusia, jemaah. Coba kepada Allah. Kita terkadang tidak menggunakan kalimat yang sama, padahal Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabb yang maha mulia, maha luar biasa, yang memberikan segalanya kepada kita, Pak. Kenapa tidak siap-siap kita? Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini di antara perintah agama kita. Apa yang Allah katakan, sami'na wa ata'na, percaya kita. Apa yang Nabi kabarkan kepada kita, maka kita sami'na wa ata'na. Tidak mampu, katakan tidak mampu. Jangan ingkari. Jangan mengingkari. Masa setang, lumpuh nanya setang, masa tama di bawah ya. Nah, ini enggak boleh, Pak. Ya, enggak boleh. Karena ini Nabi yang bilang, kita perintah itu, kita diperintahkan untuk percaya saja dulu. Adapun kaifiatnya, bagaimananya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masuk lewat mulut tidak percaya, Pak. Tapi kalau masuk dalam botol, jin masuk dalam botol, percaya enggak? Dibikin ngipeleng, jin dikasih masuk dalam botol. Besar mana itu mulutnya, botol dan mulut, Pak? Coba jawab. Botol begini kecilnya mulutnya, nah percaya. Dibikin ngipeleng. Ini Nabi bilang, nah mulutnya seperti besarnya tadi saya bilang, kayak ular menguap. Masa tidak percaya, Pak? Subhanallah. Ya, percaya sama peleng, tapi tidak percaya dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua, senantiasa menjaga kita agar senantiasa lurus terus dalam beragama. Diberikan kekuatan, taufik untuk bisa terus mengamalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita semua sampai ajal menjemput kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.